Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada video sebelumnya Ibu sudah pernah membahas mengenai konsep energi. Bagi yang belum melihat atau mau mereview ulang materi tersebut, bisa klik link di bagian deskripsi di bawah ini. Untuk kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai daya dan efisiensi. Pernahkah kalian membeli bola lampu? Nah, coba perhatikan kemasan kardus bola lampu berikut ini. Dalam kemasan kardus tersebut tertulis 10,5 watt. Nah, menyatakan apakah besaran tersebut? W atau watt merupakan satuan untuk menyatakan daya. Nah, jadi 10,5 watt itu berarti daya yang dimiliki bola lampu tersebut sebesar 10,5 watt. Apa itu daya? Nah, daya itu merupakan kemampuan untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Contohnya sebuah lampu 100 watt berefisiensi 100%. Nah, artinya tiap detik lampu tersebut akan mengubah 100 joule energi listrik yang memasuki lampu menjadi 100 joule energi cahaya. Nah, jadi semakin besar daya suatu alat, maka semakin besar pula kemampuan alat tersebut mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Jika energi yang masuk ke alat seluruhnya diubah ke energi lain, nah maka dapat dikatakan efisiensi alat tersebut adalah 100%. Besarnya daya dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W per T. Daya juga dapat dirumuskan P sama dengan V kuadrat per R, atau P sama dengan V dikali I, atau P sama dengan I kuadrat dikali R, di mana P adalah daya dengan satuan watt, kemudian I adalah arus listrik dengan satuan ampere, R-nya itu tahanan atau resisten dengan satuan ohm, W-nya usaha satuannya joule, T-nya waktu satuannya sekon, dan V-nya adalah tegangan atau beda potensial dengan satuan volt. Kemudian ada daya listrik. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dari ilustrasi tersebut tertulis 10 watt 220 volt. Apa arti tulisan ini? Nah, tulisan ini tuh menyatakan jika lampu akan menyala dengan baik bila dihubungkan dengan 220 volt. Kemudian lampu memakan daya listrik sebesar 10 watt bila dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Dan hambatan listrik lampunya itu sebesar R sama dengan V kuadrat dibagi P, di mana V-nya itu sebesar 220, maka 220 dikali 220 dibagi P, P-nya itu dayanya sebesar 10, maka 220 dikali 220 itu hasilnya 48.400 dibagi 10 didapatkan 4.840 ohm. Kita lanjut ke satuan daya. Satuan daya dalam sistem internasional itu adalah joule per sekon atau watt, di mana 1 watt dapat dituliskan dengan 1 W. Satuan daya dapat juga dinyatakan dengan horsepower atau 1 HP, di mana 1 HP itu atau 1 horsepower nilainya sebesar 746 watt. Terkadang dibulatkan menjadi 750 watt. Karena 1 watt adalah satuan daya yang kecil, maka ketika diukur dia menggunakan satuan kilowatt atau kW, di mana 1 kW atau kilowatt harganya sebesar 1000 watt. Apa itu 1 kWh? Nah, 1 kWh adalah penggunaan energi listrik sebesar 1000 watt dalam waktu 1 jam. Bisa kita asumsikan bahwa 1 kWh itu sama saja dengan penggunaan 1 buah lampu bernilai daya 100 watt selama pemakaian 100 jam. Jadi totalnya jika kita kalikan ini adalah 1000 watt horse atau setara dengan 1 kWh.
Atau kita asumsikan penggunaan 10 buah lampu yang masing-masing lampu itu memiliki daya 100 watt dengan pemakaian selama 1 jam. Jadi totalnya jika dikalikan ini sama sebesar 1000 watt horse atau 1 kilowatt horse atau 1 kWh. Nah, contoh soal. Seorang anak melakukan usaha sebesar 750 joule untuk memindahkan balok selama 5 menit. Berapakah daya anak tersebut? Diketahui usahanya W-nya sebesar 750 joule. Kemudian waktunya sebesar 5 menit. Nah, karena satuan waktu dalam sistem internasional adalah detik atau sekon, maka kita ubah dulu 5 menit tadi ke satuan sekon. Karena 1 menit itu setara dengan 60 detik, maka 5 menit itu tinggal dikalikan 5 dikali 60 detik atau sekon, didapatkan hasil 300 sekon. Yang ditanyakan adalah dayanya. Rumus daya adalah P sama dengan W dibagi T, di mana W-nya adalah usaha, T-nya adalah waktu. Maka kita masukkan W-nya sebesar 750 dan waktunya sebesar 300 detik. Maka 750 dibagi 300 didapatkan hasil 2,5 dengan satuan watt. Contoh soal yang kedua. 4 buah lampu pijar dengan spesifikasi masing-masing 220 volt per 100 watt. Menyala 6 jam setiap harinya. Bila keempat lampu bekerja sempurna, berapakah biaya energi listrik untuk pemakaian selama 1 bulan 30 hari jika tarif 1 kWh adalah Rp600? Di sini diketahui untuk satu lampu besar dayanya itu 100 watt. Maka untuk 4 lampu dayanya atau P sama dengan 4 dikali 100 watt. Hasilnya 400 watt. Di mana T-nya atau waktunya selama 6 jam atau 6 horse. Yang ditanyakan biaya pemakaian energi tiap bulan. Kita hitung energinya dulu dengan persamaan W sama dengan P dikali T. P-nya tadi 400 watt, kemudian T-nya 6 jam atau 6 horse. Maka 400 dikali 6 hasilnya 2400 watt horse. Jika kita mau ubah dalam bentuk kilo, maka dibagi dengan 1000. Jadi 2400 watt horse dibagi 1000 hasilnya 2,4 kWh atau kilowatt horse. Kemudian kita hitung biaya untuk 1 bulannya. Berarti 2,4 dikali 30 hari dikali biaya 1 kWh-nya sebesar Rp600. Jadi diperoleh biaya pemakaian 1 bulannya Rp43.200.000. Oke, kita lanjut ke efisiensi atau daya guna. Nah, suatu alat atau mesin itu tidak mungkin mengubah seluruh energi yang diterimanya menjadi energi yang bermanfaat, tetapi ada sebagian energi yang dibuang. Proses ini merupakan sifat alami sehingga dikemukakan konsep efisiensi atau daya guna. Nah, energi yang diterima oleh alat pengubah energi itu disebut dengan masukan atau input. Nah, sedangkan energi yang diubah ke bentuk yang bermanfaat disebut dengan keluaran atau output. Nah, contohnya, sebuah lampu pijar 60 watt mampu menghasilkan energi cahaya 20 joule per detik. Tentukan efisiensi lampu pijar tersebut. Nah, di sini yang diketahui daya inputnya itu sebesar 60 watt. Kemudian daya outputnya itu 20 joule per sekon atau 20 watt. Yang ditanyakan besar efisiensinya. Untuk efisiensi, rumusnya itu daya output dibagi daya input dikali 100%. Maka kita masukkan daya outputnya itu sebesar 20, kemudian daya inputnya itu sebesar 60 dikali 100%, maka dihasilkan efisiensi sebesar 33,3%. Sekian pembahasan kali ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.